Diri dan apakah memang ada sektor UMKM tertentu yang menjadi fokus utama dari Kredit Pintar itu sendiri? Silakan Pak Roni. Ya, jadi terima kasih. Kredit Pintar itu berdiri sejak tahun 2017, jadi nggak terasa ini udah 8 tahun berdirinya. Kita sampai saat ini mungkin udah menyalurkan hampir 60 triliun. Tahun lalu sekitar 9 triliun. Mungkin tahun ini pertumbuhannya agak sedikit menurun, tapi ya kita bersyukur alhamdulillah mungkin masih bisa mencapai 10% dari tahun lalu. Ya kira-kira hampir 10 triliun ya mungkin tahun ini. Nah, awalnya memang Kredit Pintar itu fokus di yang namanya pendanaan konsumtif atau multiguna. Namun demikian, yang menarik ini dari pendanaan multiguna, setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata hampir 40% dari masyarakat yang meminjam di platform kami, itu ternyata untuk kebutuhan produktif. Oh. Ya, jadi misalnya yang bersangkutan itu membeli handphone baru, seharga 2,5 juta gitu ya. Memang kita catat sebagai pembiayaan atau pendanaan konsumtif. Tapi setelah ditelusuri, ditanyakan ini untuk apa? Oh ternyata untuk kegiatan usahanya juga. Ya, jadi yang seperti ini cukup banyak. Terakhir kami mengecek mungkin ada sekitar 40% lah dari total pendanaan yang kita salurkan. Ya. Oke, berarti kalau secara portofolio pada saat ini dari Kredit Pintar sendiri, apakah memang masih dominan konsumtif atau yang produktif? Atau sebenarnya ini juga menjadi tantangan sendiri begitu untuk menentukan persentase dari dua sektor ini? Jadi kita memang masih mayoritas konsumtif. Karena kalau dari pengkategorian jenis peer-to-peer fintech lending yang ada di OJK, itu kan ada 3 kategori. Yang pertama kategori konsumtif, yang kedua kategori produktif, dan yang ketiga itu kategori syariah. Nah kami masuk memang pengkategorian konsumtif dari awal. Namun demikian, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa OJK ini mendorong juga teman-teman atau platform yang fokus di konsumtif untuk mulai memberikan pinjaman produktif. Bahkan di tahun ini mestinya sekitar 40-50%. Didorong begitu ya? Ya, didorong. Dan memang butuh waktu lah untuk industri khususnya yang fokus di multiguna untuk memperbesar pinjaman produktifnya. Tapi ya kami di Kredit Pintar ya sudah mulai mendeteksi dari seluruh pendanaan multiguna kelihatannya 40% itu dipakai untuk kebutuhan usahanya, untuk produktif. Itu pertama. Yang kedua, mulai tahun ini kita juga fokus untuk bekerja sama dengan beberapa asosiasi UMKM supaya kita tahu dari awal bahwa ini memang benar penyalurannya untuk modal kerja mereka gitu. Oke, baik. 8 tahun berdiri, Kredit Pintar ini bisa dikatakan adalah salah satu peer-to-peer lending yang bergerak di sektor konsumtif. Tapi kita tahu bahwa di sektor ini juga sangat banyak pemainnya begitu Pak. Betul. Dalam ekosistem fintech lending yang semakin kompetitif ini, dari Kredit Pintar sendiri bagaimana akhirnya memposisikan diri bagi industri dan juga mungkin bagi masyarakat atau borrower istilahnya ya Pak? Iya, istilahnya borrower. Jadi kita sadar bahwa kan sekarang ada sekitar 96 nih yang berizin. Dan mungkin sebagian besar itu memang mirip-mirip kami. Fokusnya di multiguna atau konsumtif. Nah kami dari awal memang mencoba memberdayakan teknologi. Apakah itu artificial intelligence atau machine learning ya untuk beberapa hal. Satu mungkin untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja sih masyarakat Indonesia yang membutuhkan pinjaman. Ya. Kita memakai teknologi itu. Kita bekerja sama dengan beberapa partner kita gitu ya yang mempunyai big data. Yang kedua, kita juga memakai teknologi AI atau deep learning ini untuk melihat dan melakukan analisis terhadap profil risiko mereka. Ya, atau istilahnya credit risk-nya mereka miriplah di perbankan karena memang kami yang melakukan hal itu. Nah, dari situ baru kita mudah-mudahan bisa mendapatkan calon-calon borrower yang lolos dari filter credit risk tadi sehingga cocok dengan appetite yang dimiliki oleh sumber partner pendanaan kita, Mbak. Jadi ini salah satu strategi niche yang kita lakukan untuk membedakan
kami dengan misalnya platform-platform lain. Oke, baik. Mungkin boleh dijelaskan lagi keterlibatan AI, apakah memang sudah mulai mendominasi istilahnya operasional begitu ya Pak? Operasional atau pengambilan keputusan bisnis di Kredit Pintar sendiri, atau sebenarnya memang masih dalam tahap penyesuaian gitu kan? Iya, jadi kalau di organisasi kami, memang dari awal sewaktu Kredit Pintar itu didirikan, pemegang saham utamanya kan grup Advanced Intelligence Group. Ini kekuatan utamanya memang di AI. Jadi kami punya dedicated team, ya, data scientist yang memang latar belakangnya itu pengetahuan dan knowledge mereka di AI. Jadi ini yang dari awal kita berdayakan, tidak hanya tadi untuk mengidentifikasikan calon borrower, tapi juga melihat profil risiko. Bahkan sekarang kita sudah memakai teknologi AI untuk misalnya customer service sama collection gitu ya. Ini juga kita pelan-pelan sudah sebarkan ke operasional yang lain ya, pemakaian AI ini. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan kondisi bisnis begitu ya Pak. Di tahun 2025 ini kita sudah masuk ke kuartal 4, disebutkan bahwa sebenarnya ada kuartal 4 ini adalah diharapkan sebagai kuartal yang terjadi perbaikan ekonomi. Tapi mungkin boleh dijelaskan kalau dari Kredit Pintar ini kan sangat amat align atau berbanding lurus dengan daya beli masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat. Di 3 kuartal pertama tahun 2025 kondisinya seperti apa Pak? Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ya, 2024, memang tahun ini kelihatan ada tantangan yang cukup serius. Karena satu ya kondisi global atau makroekonomi. Udah barang tentu pasti ikut berdampak ke kami. Apalagi kami ini kan fokusnya ke bottom of the pyramid dari segmen masyarakat. Nah mereka ini kecenderungannya lebih volatile dan rentang terhadap pergolakan di sektor ekonomi makro atau global. Jadi kita agak sedikit mengerem di tahun ini, yang tadinya mungkin sebelumnya kalau kita bisa bedakan tahun sebelumnya kita fokus ke melayani nasabah baru atau borrower baru, istilah kami new acquisition. Sekarang kebalikannya, sekarang kita lebih fokus ke existing borrower kita. Ya, jadi mungkin 75 sampai hampir 80% dari seluruh pendanaan yang kita salurkan di tahun ini itu hanya fokus ke existing borrower yang kelihatannya memang bukan hanya loyal, tapi sudah disiplin dan bagus memenuhi kewajiban-kewajiban pinjamannya. Jadi sehingga kita agak sedikit mengerem lah istilahnya untuk mengubah strategi. Iya, merubah strategi. Ya.